Bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bantuan subsidi upah BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan PTK non-PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BSU bagi PTK non-PNS di lingkungan Kemendikbud adalah pemberian bantuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganan COVID-19. Jumlah BSU yaitu sebesar Rp1.800.000 diberikan sebanyak 1 kali. Sasaran BSU yaitu dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Total anggaran BSU PTK non-PNS Kemendikbud sebesar 3,66 triliun. Total sasaran 2.034.732 orang. Di antaranya 162.277 dosen pada PTN dan PTS, 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU Kemendikbud. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia (WNI), kemudian berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, kemudian tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober tahun 2020, kemudian tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober tahun 2020, dan memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Mekanisme pencairan BSU Kemendikbud. Yang pertama, informasi pencairan. Kemendikbud membuat rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. Bantuan disalurkan bertahap sampai akhir November tahun 2020. Untuk rekan-rekan yang ingin mengakses info GTK, beralamat di info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id untuk menemukan informasi status pencairan, rekening, dan lokasi cabang bank penyalur. Kemudian PTK menyiapkan dokumen persyaratan BSU, diantaranya 1. Kartu tanda penduduk KTP, 2. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP jika ada. Yang ketiga, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti, diberi materai dan ditandatangani. Kemudian PTK mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. PTK diberikan waktu mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni tahun 2021. Bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Apa yang dimaksud dengan bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BSU Kemendikbud? Besaran BSU Kemendikbud. Siapa sasaran BSU Kemendikbud? Nah, bantuan ini sebesar Rp1.800.000 diberikan sebanyak 1 kali. Total anggaran BSU Kemendikbud yaitu sekitar Rp3,66 triliun. Siapakah sasaran BSU Kemendikbud? Yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non-PNS, meliputi dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah,
pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan jumlah BSU yang sebesar Rp1.800.000 itu akan dipotong pajak penghasilan PPh sebanyak atau sejumlah 5% bagi yang telah memiliki NPWP dan 6% bagi yang belum memiliki NPWP. Yang kedua, apa persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU Kemendikbud? Yang pertama, warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Yang keempat, tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober tahun 2020. Yang kelima, tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober tahun 2020. Yang ketiga, bagaimana mekanisme pencairan BSU Kemendikbud? Yang pertama, informasi pencairan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. Bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir November tahun 2020. PTK dapat mengakses info GTK. Alamatnya adalah di info.gtk.kemendikbud.go.id atau di pangkalan data Dikti. Nah, situsnya adalah pddikti.kemdikbud.go.id. Untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan, rekening bank masing-masing, dan lokasi cabang bank penyalur. Selanjutnya, PTK menyiapkan dokumen persyaratan BSU. Yang pertama adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP jika ada. Yang ketiga, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti. Yang keempat, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti, diberi materai dan ditandatangani. Selanjutnya, PTK mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan petugas bank penyalur untuk diperiksa. Kemudian PTK diberi waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni tahun 2021. Selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil, ya, yang sudah dinyatakan mendapatkan bantuan, kemudian segera mempersiapkan dokumen persyaratannya. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, tekan tombol loncengnya, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih.